Saya ceritakan tentang kisah supaya sadar bahasanya kita tuh sering, jangan-jangan kita pembohong dalam berbakti pada orang tua. Seorang ibu janda yang punya anak sukses semuanya, masuk rumah sakit, opnam lagi, heboh, 5 anaknya tuh rebut, sayang semua anak, ngumpul semuanya. Wah, kakak tertua berkata, wahai adik-adikku semuanya, ibu harus ada yang menjaga. Berarti kita harus bikin piket dong. Piket gimana bang? Harus bikin jadwal, hari ini siapa, besok siapa gitu. Rupanya di saat sang abang menawarkan jadwal, semuanya menolak. Bang, nggak mau bang, nggak pakai jadwal. Loh, bagaimana? Lalu siapa yang menjaga? Kalau nggak pakai jadwal, semua serempak menjawab, bang kami tidak akan mau pulang sampai ibu sembuh. Semuanya kompak pengen jaga ibunya. Hingga di hari terakhirnya, salah satu dari anak-anaknya tadi, salah satu anak perempuannya itu pengen tahu keadaan ibundanya, lalu datang ke tempatnya dokter dan tempat administrasi lah, katanya dokter hasilnya kayak apa, pengobatan ibunya kayak apa. Akhirnya dijawab bahwasanya ibumu sudah sehat dan sudah baik dan sudah bisa dibawa pulang. Oh, girangnya dia dengar kabar ibunya sudah bisa dibawa pulang, ngasih tahu kepada saudaranya, girang peluk-pelukan, ibu sudah sehat semuanya. Oh. Kemudian setelah itu abangnya dan yang lainnya itu berkata, berapa hari ibu meninggalkan rumah? 15 hari. Kebayang enggak dek semuanya, kira-kira kamar ibu kayak apa ya, kamar mandinya juga kayak gimana? Pada diam semuanya. Kayaknya harus ada yang ngalah deh, pulang ke sana ngelihat biar bersih dong, jangan sampai ibu pulang ke rumah sakit lagi nanti. Semuanya pada toleh pengennya sama ibunya terus, toleh. Akhirnya yang cekatan, yang tadi pergi ke tempat yang dokter tadi, yang sempat bertanya kepada dokter tadi, langsung berkata, biar saya aja yang pulang, saya akan bersihkan nanti semuanya. Dan kebetulan dia memang orangnya cekatan, ya jangan, enggak apa-apa, enggak apa-apa, pulang dia. Begitu semangatnya dia membersihkan sampai HP dimatikan biar nggak diganggu sama orang. Matikan tuh HP, bersih-bersih sampai ketiduran rumah ibu-ibunya itu. Besok paginya itu sudah serapi semuanya, sudah nanak nasi segala macam, siap-siap karena besok mau pulang. Siap-siap besok mau pulang. Kok tidak ada dering telepon dan sebagainya, dia bingung, kok abang tidak ada kabar, abang kasih kabar. Baru setelah menjelang jam 9 itu dia lagi ngambil HP, baru sadar, ya Allah, HP-nya dimatiin. Baru dinyalain, begitu ada SMS masuk buahnya. WA lah kalau zaman sekarang ya, masuk buahnya. Belum sempat baca, ada mobil ambulan datang. Kenapa harus pulang pakai ambulan abang? Kenapa pulang? Kenapa enggak pakai mobil pribadi? Cuman kata anak-anak yang 4 itu apa? Tadi mau pakai mobil pribadi, cuman mobil pribadi kita kan nggak ada yang gede, jadi nggak bisa kumpul, sudah pakai ambulan saja biar dia ngeriung pulang bareng. Masya Allah. Oh begitu. Nah itu indahnya. Jadi semuanya sangat mencintai ibunya, sangat mencintai ibundanya. Tapi hamba Allah, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, Allah maha tahu apa yang ada di hati. Ingat, yang di dalam hati orang mengabdi ini Allah maha tahu. Salah satu anak perempuan yang datang ke dokter kemudian dia pulang duluan, Allah maha tahu dia itu. Dia datang ke dokter tanya tentang kesehatan ibundanya dan segala macam ditanyakan, termasuk biayanya, dan rupanya dia sudah melihat biayanya gede. Kemudian di saat itu dia memilih untuk pulang ke rumah dan HP dimatikan. Itu tujuannya apa? Agar dia tidak dimintai sumbangan untuk mengeluarkan ibundanya dari rumah sakit. Ayo. Gayanya orang itu kadang-kadang begitu, sok sibuk, nggak mau datang ke orang tuanya, padahal dia menghindar dari membantu ibundanya. Banyak anak semacam itu, pura-pura dia sok sibuk, tapi sebetulnya dia ingin menghindar daripada membantu ibundanya. Ayo, ada model begitu. Hei, hati-hati hamba Allah kalau punya sifat semacam ini, tobat, nggak akan baik hidupmu kalau semacam itu. Ibundamu harus serius, kita jangan bohong dengan ibunda, jangan basa-basi, nggak diterima. Ini kelihatannya wah kerja di rumah, cuman dia ngerti kalau tadi 15 juta dibagi 3, saya kena 3 juta ini. Aduh, Masya Allah, dengan ibunya pelit. Sementara ibunda kita kalau kita sakit semua akan dikorbankan untuk kita yang sakit, rela mati ibunda kita.
Giliran kita kenapa pelit, hai hamba Allah. Giliran ibu dia yang saya kenapa pelit. Nah ini, makanya kadang menghindar dari berbakti pada orang tua alasannya alasan kebaikan. Rabbukum a'lamu bima fi anfusikum. Allah maha tahu loh ya, nggak usah basa-basi deh. Kalau bakti yang serius, intakunu solehin, kalau memang kau orang benar, Allah maha tahu. Kalau ternyata selama ini nggak benar, fa innahu kana lil awwabina ghafura. Ayo tobat, karena Allah maha pengampun ya.